Ya, kita akan belajar mengenai laporan keuangan. Nah, seperti apakah itu? Nanti kamu boleh ikuti baik-baik ya. Nah, yang pertama kita mesti mengetahui bahwa kegunaan dari laporan keuangan ya. Jadi di akhir suatu periode akuntansi perlu dibuat laporan untuk melihat hasil usaha. Ya, apakah rugi atau untung? Dan kalau untung berapa besar gitu ya. Jadi kan usahanya mungkin bisa salon ya, bisa laundry, bisa bengkel gitu ya. Nah, tinggal dilihat aja mungkin setelah 1 tahun itu untungnya berapa ya, kemudian kamu bandingkan dengan modal kamu berapa. Nah, salah satu ukurannya misalnya dibandingkan dengan bunga deposito gitu ya. Kalau misalnya hasilnya itu keuntungan itu dibagi dengan modal kamu ternyata lebih kecil dari bunga deposito, ya mungkin lebih baik ya uangnya ditaruh di deposito aja ya, kan bunganya lebih besar. Karena itu kamu mesti untungnya harus lebih besar dari itu ya. Itu salah satu indikator untuk menghitung ya apakah usahanya bisa dilanjutkan apa enggak gitu. Nah, umumnya ada 5 laporan keuangan standar, yaitu pertama disebut laporan posisi keuangan atau financial position, kemudian ada laporan laba rugi atau income statement, kemudian ada laporan perubahan modal atau capital changes atau owner's equity statement, kemudian ada laporan arus kas atau cash flow statement, kemudian ada catatan atas laporan keuangan ya, notes to financial report ya. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 3 laporan pertama, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal ya. Sedangkan 2 laporan lain nanti pada pertemuan yang lain ya. Nah, untuk membuat laporan keuangan kita akan menggunakan kertas kerja 10 kolom yang sudah kita selesaikan di materi sebelumnya ya. Nah, Bapak ambil ini, tapi saya ambil hanya 2 kolom terakhir, yaitu bagian laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Itu yang nanti akan kita ambil. Nah, kalian nanti perhatikan saya mengambil datanya dari mana gitu ya. Diperhatikan dengan baik. Jadi saya akan mulai dengan laporan laba rugi dulu ya. Oke ya, saya mulai dengan laporan pertama, laporan laba rugi. Sebelumnya kita tuliskan dulu seperti biasa ya, 3 baris wajib, yaitu nama perusahaan, nama dokumennya itu laporan laba rugi, dan periodenya ya, tahun 2010, jadi selama setahun. Nah, untuk membuatnya kita akan mengambil komponen penerimaannya dulu ya. Nah, kalau di perusahaan mungkin laundry, catering, atau bengkel, biasanya pendapatan jasa ya, itu pendapatan utama. Nah, itu yang kita ambil ya. Sebenarnya kalau ada pendapatan lain sih boleh dimasukkan ya, tapi itu nanti di bagian pendapatan luar usaha. Nah, anggaplah kita hanya punya pendapatan jasa. Kemudian sekarang kita mencari semua beban yang berkaitan dengan usaha itu ya. Kita sebut sebagai beban-beban usaha. Ini ada beban iklan, beban gaji, beban penyusunan peralatan, dan beban perlengkapan ya. Nah, memang ini adalah beban yang terkait langsung dengan usaha gitu ya. Nah, kalau memang ada beban lain, misalnya seperti beban bunga gitu ya, bunga pinjaman bank itu nanti masuk ke pos beban luar usaha ya. Itu kalau kita menggunakan multiple step, kita pisahkan antara yang pendapatan beban utama sama pendapatan beban yang luar usaha ya. Nah, dalam contoh kita hanya punya pendapatan dan beban usaha. Nah, kita coba hitung, kita total beban usahanya dan kita selisihkan ya dengan pendapatan usaha. Nanti setelah kita kurangkan, nanti kita mendapatkan angka yang kita sebut sebagai laba bersih ya. Jadi pendapatan usaha nanti kita kurangi dengan total beban usaha, kita dapatkan laba bersih ya. Dalam hal ini kita dapatkan sebesar itu. Nah, sebenarnya kalau tidak ada pajak ya sudah selesai ya, sampai di sini saja.
Nah, laba bersih ini nanti akan kita gunakan di laporan berikut, di laporan perubahan modal, ya, karena ini adalah komponen dari perubahan modal sebenarnya. Nah, kita akan lanjut ke laporan berikut, ya, atau laporan berubah modal. Nah, ya, 3 baris wajib pertama kita sudah tulis. Nah, untuk membuat laporan perubahan modal, maka kita memerlukan data modal awal, ya, dan itu bisa langsung kita ambil di tes kerja kita. Nah, itu ada modal, kita taruh sebagai modal awal. Ya, ini untuk periodenya sama ya, tahun 2010. Nah, ini kita ambil modal awal dari neraca saldo. Kemudian untuk perubahan modal itu perlu kamu ketahui, itu bisa dari laba atau rugi, bisa dari preferred, bisa dari tambahan investasi, ya, dengan pengaruhnya masing-masing. Kalau laba bersih itu menambah modal, rugi mengurangi modal, kalau preferred mengurangi modal, kalau investasi tambahan itu menambah modal, ya, yang mana aja yang ada kita masukkan. Dalam hal ini karena laba bersihnya lebih besar daripada preferred, ya, hasilnya ini nanti perubahan modalnya plus, ya, bertambah. Itulah kenapa modal akhir nanti pasti lebih besar daripada modal awal, ya, karena komponennya itu lebih besar yang penambah modal. Nah, modal akhir ini nanti akan kita pakai di laporan yang ketiga, ya, posisi keuangan. Nah, ini seperti saya bilang tadi, laba bersih itu menambah modal, tapi preferred mengurangi modal, ya, harap diingat. Nah, kita akan bergeser nanti ke laporan ketiga atau laporan posisi keuangan, ya. Ya, seperti biasa kita akan pakai lagi kertas kerja 10 kolom, tapi sekarang kita pakai 2 kolom yang paling belakang atau laporan posisi keuangan, ya. Nah, di sini kita, ya, seperti biasa kita buat nama perusahaan, nama dokumen, sama periode waktu, ya. Nah, untuk membuat laporan posisi keuangan maka kita mengambil komponen-komponen harta dan juga komponen-komponen kewajiban atau hutang, gitu, ya. Jadi kamu bisa lihat ada apa aja, ya. Nah, aktiva atau harta itu adalah sumber daya, ya, yang dipakai untuk menjalankan satu usaha, gitu, ya. Sedangkan kewajiban atau modal itu adalah sumbernya dari mana, ya, apakah itu dari hutang dari pihak lain, ya, atau modal sendiri. Itu nanti di sisi kewajiban atau modal, gitu, ya. Nah, kita lihat di perusahaan kita ada komponen apa. Nah, kita bisa masukkan sesuai dengan tempatnya, ya. Nah, untuk aktiva lancar yang pertama kita punya kas, ya, atau uang tunai. Sedangkan untuk kewajiban lancar kita punya hutang usaha. Nah, ini masing-masing sesuai tempatnya. Nah, ini adalah aktiva lancar kita. Kemudian ada apa lagi, kita lihat ada piutang usaha, ya. Piutang usaha itu juga aktiva lancar. Kemudian juga ada hutang lancar, hutang gaji, ya. Nah, sama, ya, kalau yang lancar itu, kalau untuk aktiva, ya, berarti yang pemakaiannya itu dalam waktu 1 tahun, gitu, ya, kurang dari 1 tahun. Ya, kalau hutang atau kewajiban lancar, ya, hutang atau kewajiban yang penyelesaiannya juga maksimal 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, gitu, ya. Itu yang membedakan. Nah, kita lihat ada apa lagi. Nah, yang berikut adalah iklan dibayar di muka. Ini juga adalah contoh aktiva lancar, ya, gitu kita masukkan. Sedangkan di sisi kewajiban kita ada jasa diterima di muka. Ini juga komponen hutang, ya. Nah, untuk kewajiban lancar sudah selesai, cuma sampai di sana. Nah, itu maka boleh kita total. Sedangkan untuk aktiva lancar kita masih punya perlengkapan, ya. Perlengkapan juga termasuk aktiva lancar. Kalau sudah kita total aktiva lancar berapa, kewajiban lancar berapa, ya. Nah, kemudian kita bergerak ke aktiva tetap, atau kalau di sisi kanan kewajiban jangka panjang, gitu, ya. Nah, kewajiban jangka panjang itu adalah kewajiban yang penyelesaiannya itu lebih besar dari 1 tahun, ya, bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya. Contohnya hutang bank atau obligasi jangka panjang atau jangka menengah, gitu, ya. Itu adalah contoh kewajiban jangka panjang. Kalau aktiva tetap itu berarti aktiva yang pemakaiannya tuh bisa lebih dari 1 tahun, ya. Bisa peralatan, bisa
kendaraan, bisa mesin ya, bisa gedung ya, itu contoh dari aktiva tetap. Nah, sekarang kita lihat di contoh di data kita punya data apa. Nah, kita lihat di neraca di kertas kerja 10 kolom kita punya peralatan. Nah, ini contoh aktiva tetap. Nah, jangan lupa aktiva tetap itu mempunyai akumulasi penyusutan. Itu juga kita cantumkan supaya kita bisa tahu nilai buku atau nilai sekarang dari peralatan itu ya. Nah, di sisi kanan karena kewajiban jangka panjang tidak ada, maka kita hanya punya modal. Nah, modal itu kita ambil dari laporan perubahan modal sebelumnya ya, merupakan modal akhir ya. Kita tinggal ambil, kita taruh di situ. Nah, kalau memang sudah semua, maka kita bisa melakukan subtotal total aktiva tetap ya. Jadi ada total aktiva lancar, ada total aktiva tetap, dan ada total aktiva. Jadi total aktiva itu lancar ditambah tetap. Sedangkan sisi kanan total kewajiban dan modal, ya itu tadi ya, kita jumlah. Nah, kalau kalian perhatikan jumlahnya sama ya. Ingat dulu di persamaan dasar akuntansi ada persamaan harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Jadi ketiga komponen ini selalu dalam keseimbangan. Ya, ini bisa dilihat di laporan posisi keuangan. Nah, kalian perhatikan. Nah, ini tadi seperti saya bilang bahwa modal akhir dari laporan perubahan modal itu kemudian kita masukkan ke laporan posisi keuangan ya. Jadi mereka tuh berhubungan tuh. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang penting yang perlu kalian perhatikan. Kalau kalian perhatikan keterangan waktu ya dari ketiga laporan itu. Nah, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal itu menunjukkan periode waktu ya, misalnya tahun 2010 gitu ya, atau semester 1 2010 itu periode waktu ya. Sedangkan laporan posisi keuangan itu menunjukkan satu waktu spesifik. Misalnya pada tanggal 31 Desember 2010 atau pada tanggal 30 Juni 2011 gitu ya. Jadi menunjukkan satu waktu yang spesifik ya, seperti snapshot gitu ya. Nah, harap kalian perhatikan itu keterangan waktu yang dimiliki oleh ketiga laporan itu ya. Sedemikian ya penjelasan Bapak mengenai ketiga laporan itu dulu ya. Harap kalian melihat lagi videonya kalau masih kurang jelas ya, diputar lagi, dilihat lagi sampai kalian bisa paham ya. Sampai bertemu pada materi yang lain. Tetap semangat ya, selalu terus giat belajar ya. Tuhan memberkati.